Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu untuk Allah dan karena taat pada Allah. Mudah-mudahan kita berbahagia di hari akhir nanti, insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung masih seputar dosa-dosa besar, dan kita sedang memfokuskan pada dosa-dosa sekitar pernikahan, dan termasuklah masalah walimah. Di pertemuan kita yang lalu, salah satu daripada dosa yang terjadi di dalam walimah, yaitu para tamu undangan membuang-buang harta milik sahibul hajah, mengambil makanan berlebihan yang dia sendiri tidak sanggup untuk memakannya, lalu dibiarkan. Dan itu salah satu dosa-dosa terbesar, karena Nabi SAW mengajarkan sampai satu secuil pun hendaknya dihabiskan, tapi kita membuang-buang. Untuk diri sendiri saja berdosa, harta sendiri dibuang berdosa, apalagi harta milik orang lain. Kita telah menzalimi pemilik walimah. Jemaah nakal Allah, dosa berikutnya di dalam walimah yaitu at-tabahi fil walimah wa da'watul aghniya dunal fuqara. Nah, dosa berikutnya yaitu bermewah-mewah di dalam melakukan walimatul urs, juga sekaligus termasuklah dosa ketika kita mengundang hanya kalangan orang kaya dan meninggalkan undangan kepada orang miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat-sangat melarang untuk melakukan kemewahan yang tidak dibutuhkan dalam hidup kita. Terlalu pelit tidak boleh. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Terlalu pelit pun tidak boleh. Wala tabsutha kullal basti. Terlalu foya-foya pun tidak boleh, terlalu bermewah-mewah pun tidak boleh. Jadi dalam walimah, salah satu dosa yang terjadi adalah ketika seseorang mulai membangga-banggakan, memamerkan hartanya kepada semua orang dengan melakukan kemewahan, agar menjadi salah satu prestise
dalam pandangan orang banyak bahwa dia adalah orang terpandang, bahwa dia adalah orang kaya, dan itu disesuaikan dengan jabatannya. Jadi dia merasa seandainya dia buat walimah itu tidak mewah, tampilannya tidak mewah, seakan-akan jatuh harga dirinya. Maka dia paksakan diri, dia habiskan hartanya, bahkan harta yang telah disimpannya bertahun-tahun, hanya untuk satu hari, dalam keadaan berbangga-bangga dan ingin menampakkan sayalah. Dan orang kemudian mulai memuji-mujinya. Bagaimana tidak mungkin begitu, kan dia jabatannya ini, dan dia punya kebanggaan untuk itu. Habis hartanya dalam satu hari ratusan juta, bahkan minimal mungkin puluhan juta, hanya untuk memewahkan tampilan walimah yang dia buat untuk anaknya. Haji belum daftar. Ini lebih parah lagi. Haji belum daftar, tapi untuk sehari itu dia mampu habiskan biaya 2 kali daftar haji. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah fenomena yang kita lihat hari ini. Kadang-kadang orang mulai membangga-banggakan hartanya dalam urusan walimah, dimulai dari kartu undangan. Ada orang yang ingin memberikan identitas sendiri melalui kartu undangan walimah. Masya Allah, satu kartu sampai 15.000, tebalnya minta ampun, lengkap dengan berbagai kemewahan di kartu, dilapisi dengan pita emas, foto tidak boleh kopian, harus foto asli, tebal sekali kartunya. Kalau 15.000 atau 20.000 per kartu, yang kita undang sekitar 1.000 orang, itu saja sudah berapa untuk kartu undangan saja. Dan hari ini saya belum pernah mendapatkan pengakuan dari seseorang yang mengkoleksi kartu undangan setelah dia dapatkan kartu tersebut. Adakah orang yang di rumahnya menyusun kartu undangan dari orang lain yang membuat kartu itu begitu indah? Tidak ada. Paling bertahan setelah acara walimah, kalau tidak masuk ke dalam tong sampah, paling untuk mengipas sate di rumahnya. Ketika dia buat sate, dia akan katakan anaknya, nak kacau yang kartu undangan yang paling tebal Ronyan, ambil sebentar kartu undangan yang paling tebal hari itu, biar kita kipas sate kita. Buat 20.000, dicampak-campak, lalu kemudian kita merasa bangga. Tidak ada kebanggaan kecuali pada orang bodoh yang seperti itu. Orang pintar itu kartu undangannya kecil, selembar, ya, dia berikan dengan hormat. Orang sudah tahu tanggal berapa, yang dicatat orang tanggalnya, Pak. Bahkan ketika kita bawa pulang kartu itu, kalau kita mendapatkannya dan kita golongan orang yang faham tentang ini, kita akan ceritakan pada isteri kita. Hana mampu pegat, kata kita kepada isteri. Nging urang bangai hana mampu pegat. Lihatlah ni orang bodoh. Hana mampu pegat, apa dah pegat tanah jahat. Lihat ni tidak ada kerja, tidak tahu membuat apa, cuba lihatlah. Masya Allah, hanya kartu sudah berapa juta kita habiskan, baru kartu. Ada orang yang sudah dapat kartu datang pun tidak. Ini kebodohan yang terjadi. Difikirnya hebat, hanya ingin memberitahu, kalau level saya tidak layak Ustaz, saya kasih kartu kecil itu enggak layak level saya. Saya kan gadis di Luk Semawi ini. Contoh Pak, ini mohon maaf kepada gadis, bukan semua gadis begitu, walaupun banyak yang begitu. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu baru contoh satu barang. Begitu kita datangi walimahnya, subhanallah, sesuatu yang selayaknya tidak perlulah sampai menghabiskan puluhan juta, tapi dia lakukan hanya untuk casing tampilan. Dia buat pelaminan, subhanallah. Itu baru tempat duduk pengantin saja sudah di atas 10 juta, belum di luarannya. Padahal sederhana,
Cukup. Kadang-kadang ada orang yang tidak sempat pun melihat tampilan pelaminan itu. Bahkan ada orang yang sudah lihat pun tidak memuji apapun. Hanya perasaan yang dibisikkan syaitan saja kita ingin mengatakan, inilah hartaku. Maka dia bermewah-mewah dalam urusan itu. Riasan pengantin untuk anaknya itu tidak boleh level-level 700,000 ke bawah. Harus yang luar biasa sampai 5 jutaan yang kira-kira mata pengantin keluar waktu nampak. BTB anak-anak mata. Itu belum lagi dilapisi dengan berbagai macam warna pada pengantin. Merah, kuning, pipi pengantin sudah merah. Bagaikan ikan mulus kena terjang oleh jaring, kata orang Aceh. Agak muluh ibu pok jang. Merah merekah. Na'udzubillah. Padahal salah satu kemungkaran juga yang lain adalah ketika kita ingin menampilkan anak perempuan kita di depan banyak orang dan kita berharapkan puja-puji dari para lelaki yang melihat anak kita. Bahkan mungkin ada yang datang lalu kemudian mengatakan, Masya Allah, lagak dan cantik sekali pengantin itu, seharusnya itu untukku dulu, katanya. Nah, sudah fitnah terbaru. Ada yang buat, Masya Allah, kadang-kadang hari ini tidak lagi masuk ke dalam rumah, bahkan dipamerkan pengantin wanita di luar rumah, dibuatkan pelaminan di luar rumah, didudukkan agar semua orang bisa melihatnya. Kita tidak menyadari yang kita ikut pengajian berpuluh tahun, salat jamaah puluh tahun, sudah dibilang berkali-kali bahwa itu salah satu kemungkaran. Seharusnya bahkan pengantin perempuan di dalam rumah dilihat oleh hanya orang perempuan. Hari ini bukan itu saja, bukan hanya itu yang dia coba pertahankan, bahkan dia melanggarnya. Dia pamerkan anak gadisnya. Jawablah Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat kelompok-kelompok orang-orang yang menjaga agama, walaupun dihujat sana dihujat sini, tapi ketika sunnah Nabi mereka lakukan, ketaatan pada Nabi mereka lakukan, mereka tidak peduli dengan berbagai hujatan. Makanya ada segolongan orang itu, bahkan anak gadisnya dia letakkan dalam satu ruangan, bahkan tidak sama dengan pengantin pria. Jadi yang mendatangi pengantin perempuan hanya para perempuan, yang mendatangi pengantin laki-laki hanya laki-laki. Pasti kita akan bertanya, kalau begitu tidak dapat foto-fotonya, maka hukum akan bertanya, memang foto itu wajib? Bukankah orang sudah banyak hari ini yang berfoto dengan berbagai tipe? Mahal, bang. Ini salah satu kemewahan yang lain. Sewa fotografer dengan biaya yang mahal, lengkap, sempurna, harus jadi satu album, itu sudah sekian juta. Setelah difoto lengkap, sebulan bercerai. Foto-foto diperiang, foto-foto dirobek. Setelah itu habis jutaan untuk membuat foto termewah, susun sana, susun sini, dimerengkan sana, mereng sini. Pengantin pria tidak tahu lagi bergaya bagaimana, apa disuruh jongkok, disuruh guling-guling. Yang pengantin perempuan disuruh tunjuk ke langit, disuruh tunjuk ke bumi. Pokoknya langit dan bumi miliknya hari itu. Nampak kebodohan-kebodohan orang yang melakukan itu. Tapi hari itu dia berbangga, dia bangga sekali. Inilah perkara yang dilarang sebenarnya. Kita itu buat walimah, target utama kita apa? Mencapai keberkahan Allah, mengharapkan keberkahan Allah. Bukan ingin dipuji oleh manusia. Setiap apa yang kita tampilkan seharusnya patronnya, patokannya adalah syariat. Itu yang kita seharusnya berfikir ke situ. Apa yang harus dimewahkan? Makanan. Kalau makanan, silahkan mewah, karena makanan itu kita tujukan memuliakan para tamu. Dan Rasulullah SAW memang menyunnahkan untuk memuliakan tamu.
Bahkan termasuk golongan beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia, ciri-cirinya, dia berusaha memuliakan tamunya. Memuliakan tamu bagaimana? Apakah dengan pelaminan yang mewah, dengan rias pengantin yang mewah? Tidak. Kadang-kadang ada kemungkaran yang lebih bodoh lagi dilakukan oleh orang walimah. Dia sediakan musik. Musiknya bukan musik biasa, musik gedam-gedum. Lalu dia putar keras-keras dengan tujuan membuat tamunya nikmat. Padahal tamunya ketika mendengarkan itu tidak bisa bicara pun dengan orang di sampingnya. Apalagi tamu yang pas berdiri di depan speaker itu, pas duduknya depan speaker. Itu mau tambah pun tidak selera lagi. Telinganya dipenuhi dengan musik-musik luar biasa. Bertemu dengan teman satu SD, sudah 25 tahun tidak bertemu, bicara pun tidak nyambung. Akhirnya dia mengatakan, ya sudahlah, kita tidak usah berteman lagi. Jemaah melakukan Allah, lihatlah apa yang kita lakukan. Kalau mewah pada makanan, memang bahagian daripada keinginan Allah dan Nabi. Muliakan tamu dengan itu. Ini Masya Allah bangunan besar, kemudian tampilan tenda yang seharusnya ada yang layak normal biasa, tapi dia buat harus yang mewah dengan berbagai macam makanan. Engkau turai, ikan surai, tongkol pakai lado, ada telur belah dua pakai lado juga. Mi calu temannya, kuah bening yang tampilan mewah sekali, makanan biasa saja. Seharusnya makanan yang harus dia mewahkan. Makanya bersambung dengan dosa kedua tadi, yaitu yang layaknya kita memuliakan tamu dengan makanan. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Bersambunglah dosa ketika kita hanya mengundang orang-orang yang kaya saja, lalu kemudian kita meninggalkan orang-orang miskin dalam walimah kita. Dan itu memang disengajakan karena dia tidak ingin diganggu walimahnya oleh orang-orang miskin. Anggapannya kalau yang miskin kita undang, banyak makannya, kecil amplopnya. Kalau orang kaya yang kita undang, besar isi amplopnya, sedikit makannya. Dan dia juga punya kebanggaan dilihat orang. Dia ingin mendengarkan bisik-bisik tetangga mengatakan, ni kanging jame, cuba lihatlah tamunya, Masya Allah, hanya uru-uru raya bandung. Dia ingin mengatakan, dia ingin dengar bahawa lihat tamunya pembesar-pembesar semua. Ada kebanggaan. Lalu dia tinggalkan orang-orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, syarru ta'amil walimah, seburuk-buruknya, kata Rasulullah, seburuk-buruknya makanan yang disediakan di dalam walimah, yaitu yud'a biha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Dipanggil, diundang hanya golongan orang kaya, lalu ditinggalkannya lah orang miskin. Dia sengaja meninggalkan orang miskin dan ingin bersama dengan orang kaya. Dan ini salah satu penyebab para ulama sepakat, imam-imam mazhab, seluruh mujtahid sepakat mengatakan perbuatan ini haram. Nabi membencinya, melaknatnya. Dan juga bagi kita yang diundang, ketika kita tahu bahawa orang itu telah melakukan kemungkaran dengan kemewahan yang di luar akal sehat, kemudian kita tahu bahawa dia hanya mengundang orang kaya, walaupun kita salah satu yang diundang, termasuk sahabatnya yang kaya, tapi kita tahu bahawa tidak ada orang miskin yang diundang, maka tidak dibolehkan menghadiri walimah itu, untuk membuat pelajaran baginya tentang kemungkaran itu. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lihat kadang-kadang terjadi di ranah lingkungan-lingkungan tertentu, komplek-kompleknya orang kaya. Itu orang miskin hanya lihat dari jauh saja tenda, dan orang miskin kadang-kadang lewat
Mereka mencium aroma rendang, mereka cium aroma kuah belangong, tapi mereka tidak bisa mendekatinya. Ini salah satu yang harus kita fikirkan. Maka cubalah rubah gaya kita membuat walimah. Jangan undang kemurkaan Allah, undanglah keberkahan Allah. Ketika kita memberikan yang terbaik dalam makanan-makanan kita, satu suapan yang kita beri itu bernilai sedekah. Kalau tidak diiringi dengan niat buruk kita hanya ingin membangga-banggakan kepada sama orang kaya. Orang miskin itu lebih ikhlas dalam berdoa. Orang miskin itu tidak ada ikatan dengan ikatan sesama orang-orang yang terpandang. Dia datang dengan rasa malu, dia datang dengan rendah hati. Ketika dia menyalami kita untuk keluar, lalu dia mengucapkan kalimat terima kasih atau jazakallah khairah. Bahkan mungkin ketika selesai makan dia sempat datangi pengantin, lalu dia mengatakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Doanya lebih cepat makbul dibandingkan teman sekantor kita yang naik Pajero datang ke walimah kita. Doa orang miskin lebih cepat makbul. InsyaAllah orang-orang yang mengundang orang miskin dalam walimahnya, Allah pelihara rezekinya, Allah berkahi hidupnya, dan Allah akan langgengkan kehidupan pasangan suami isteri yang baru itu. Walaupun mungkin itu kali keempat dia berdiri mati kapuk bohnya, walaupun tapi begitulah keadaan kita. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, janganlah tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan yang seakan-akan walimah ajang memamerkan kekayaan. Tidak, pamerkanlah keikhlasan memberi, pamerkanlah kekayaan melalui makanan agar orang semuanya begitu pulang mengucapkan Masya Allah, luar biasa makanannya. Ketika mereka didampingi oleh anak-anak mereka, anak-anak pun ikut berdoa kepada kita. Itu yang intinya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu nasihat bagi kita semuanya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Nabi dalam walimah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.